Sang Gareng. Dalam etnokoreologi teori perubahan sosial Aboskov, konsep seolah ebrah oleh Slamet yang sesuai dengan teori Evotsep and Haxation, konsep fiksionomi dari Prasetyono, mimik dan ekspresif gestur oleh Morris. Beberapa konsep yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan pelakonan suatu tokoh cerita yang dihidupkan dalam dunia pentas. Karakter atau tokoh dipersonifikasikan senatural mungkin adalah amanah seorang aktor untuk memain jalan ceritanya di atas panggung berkesenian yang tak akan pernah surut oleh zaman. Sumar Bagyo alias Gareng Ngesti adalah sosok living legend penggiat seni dan budaya lokal di Semarang. Namanya telah menjelajah panggung demi panggung hingga menembus layar seni pertukaran budaya di luar negeri. Bagaimana sosok Sang Gareng? Cerita kita dalam Sang Gareng akan menceritakan jejak budaya Sumar Bagyo Sang Gareng Ngesti. Sugeng sonten Pak D Sumar Bagyo. Nggih, sugeng sonten Mbak Mila nggih. Tepangaken kula Mila badhe tanglet. Ampun, sampun ngertos. Nggih, matur nuwun. Badhe tanglet kok saged dipun wastani Gareng nika. Oh, kula. Nggih. Margi nggih profesi kula dados gareng. Dados Gareng. Dados gareng, dados merek gareng no sampun nemplek dhateng awak kula no wiwit nggih sampun dangu lah, sampun dangu. Sudah lama ya seperti itu. Nggih, terus bahkan lebih populer Garengnya Dibandingkan nama asli nama saya. aslinya. Tapi nyuwun ngapunten KTP tasih nama asli. Tasih kangge mendhet BLT kedah. BLT. Asli. Kedah nama asli nggih. 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 Sakmenika kesibukannya apa ya Pak D nggih? Nunggu job, Pak. Nunggu job nggih. Nggih kan. Nggih, wong menika nggih tasih sepen karena masa Pandemi menika. Transisi dari pandemi menuju ke normal itu memang belum ada karena mungkin pandeminya sudah sirna tapi ekonominya kan belum pulih. Jadi kegiatan selama pandemi ini saya kegiatannya lebih sering di rumah. Nggih, alhamdulillah saya di sini kan dituakan oleh orang-orang sini. Jadi saya syukuri saya lebih sering kumpul dengan warga sini, ngobrol-ngobrol tentang keadaan lingkungan sini. Dan karena umur saya juga sudah usur, kegiatan saya selain itu juga ya lebih sering ibadah di masjid itu. Jadi ya kita ambil hikmahnya. Kalau bicara tentang stres, tetap stres Manusiawi. Justru itu untuk menghilangkan kestresan saya. Jadi gini Mbak, seniman itu stres itu ada dua penyebab. Satu, tidak pernah pentas. Itu yang paling berat. Kalau yang satunya nggak dapat uang, itu jelas karena nggak ada. Tapi lebih parahnya kalau stres kalau tidak pernah pentas. Jadi uang penting, tapi lebih penting kalau kita tampil karena bisa mengekspresikan jiwa kita kepada. Soalnya di situ pentasnya ya. Iya, itu. Niko kamping sepindah, kamping kalih. Iya, uang itu, uang dan pentas itu yang membuat kita stres. Tapi lebih condong beratnya ke pementasan. Tuh. Nah, untuk menghilangkan itu saya sibukkan diri di rumah dengan kegiatan lingkungan. Ya pokoknya yang penting tidak kosong gitu aja. Ya alhamdulillah sekarang juga dipercaya oleh TVRI membawakan sebuah acara di TVRI Jawa Tengah. Ya paling tidak buat tombol kangen lah Mbak. Tombol kangen dan supaya tidak lupa macake Gareng itu. Macaipun Macaipun Gareng. Pak D, tahun berapa ketika terjun di dunia perpentasan ini, khususnya menjadi figur Gareng? Oh, kalau figur Gareng, figur Gareng, saya mudahnya saja mulai pupuran putih, nemplek pupur putih itu tahun 81. 81 pupur putihnya, berarti sebelumnya ada dong? Iya,
Oke. Jadi saya kelahiran panggung, Mbak. Saya kelahiran panggung SD Pandowo. Jadi saya mulai kecil itu sudah terbiasa nonton, terus dijadikan peran-peran kecil di SD Pandowo. Dari situ saya dilatih oleh bapak dalam berperan kecil itu, dilatih dagel kecil-kecilan gitu. Sampai saya kelas 5 kalau nggak kelas 4 SD ya. Kalau nggak kelas 4, kelas 5 SD, saya kalau istilahnya panggung itu dipeyikan, dipayoke. Notabene sudah mendapat bayaran. Saya dipentaskan dagel yang ditonton orang dan dibayar orang. Kelas 4 atau 5 SD itu di Pati, yang punya hajat itu Bupati Pati kala itu Bapak Rustam Santiko. Itu betul, cuma masih dagel konteks teks. SD ya? SD teks sama bapak. Setelah itu dikat. Setelah kesini saya baru tahu kenapa dulu kok nggak boleh terus dagel. Memang bapak sudah mungkin berpikir ini kalau saya teruskan untuk dagel, anak itu mentalnya belum kuat. Kalau belum kuat disuruh dagel terus, itu bisa-bisa mentalnya terpengaruh, malah jadi drop down. Makanya dikat dulu sampai 81 itu kebetulan ada gebrakan regenerasi muda SD Pandowo. Oleh teman-teman saya yang diberi tanggung jawab menjadi gareng karena bapak saya gareng. Oh, mekaten jadi karena bapak Ipun Pak Dim niko gareng, pemeran gareng yang Ipun anak warisaken mudanya saya yang didapuk, istilah kalau wayangnya didapuk, Mbak, panggungnya didapuk gareng. Tapi 81 itu tidak otomatis saya jadi gareng SD Pandowo enggak. Jadi hanya karena kalau ada pementasan pemuda saja atau generasi mudanya saja saya gareng. Kalau tidak, kalau bapak tindak atau bapak gerah, saya yang nyuli atau yang menggantikan. Sampai 86 bapak sedo, baru kala itu saya dok garengnya SD Pandowo Bagio. Jadi 81 menuju 86 itu masa transisi. Ya, sambil berlatih, sambil beradaptasi karena dulu pemeran lainnya kan sudah sepuh-sepuh. Jadi saya juga harus menyesuaikan dengan pemeran-pemeran itu. Ya alhamdulillah diterima, dan yang lebih memantapkan saya karena yang memwisuda saya menjadi gareng SD Pandowo almarhum Kinarto Sabdo. Almarhum Kinarto Sabdo. Jadi tidak sekedar karena bapakipun gareng, lantas putranipun gareng, tapi juga ada makna tersendiri atau gimana Pak D? Tidak secara otomatis, tidak salah. Karena saudara saya itu juga banyak. Oh iya. Ya tidak ada yang seperti saya. Jadi memang kebetulan saja yang ketiban warisan saya gitu aja. Kebetulan ya, mungkin sudah digariskan warisannya harus jatuh ke saya. Jadi tidak otomatis. Tidak otomatis. Karena yang pemeran lainnya anaknya pun tidak menggantikan peran dari bapaknya. Tidak otomatis juga. Tidak otomatis. Tapi yang menarik Pak D, nyungapunten, dari 81 sampai ke 86 ini kan proses transisi. Betul. Menjadi full akan menjadi pemeran gareng. Itu ada perasaan saya harus mirroring persis kadosipun Bapak atau gimana dari sisi Pak D? Karena kan pasti figur gareng sebelumnya ya. Untuk awal-awalnya ya, karena saya belum punya sangu Ji. Untuk awal-awalnya saya harus ikut ngeblat Bapak. Lah, yang meringankan saya apa? Yang meringankan saya SD Pandowo itu setiap lakon atau judul itu ada banyolan atau lawakan-lawakan blangkon. Jadi misalkan lakon apa ya, Kresna Duta. Ini nanti lawakannya begini. Nah itu yang meringankan saya. Mau tidak mau saya harus ngeblat Bapak. Baru setelah kesininya saya mulai mengembangkan diri, menyesuaikan dengan zamannya. Dagelan-dagelan yang sudah tidak relevan pun saya buang. Karena apa? Saya keluarkan, yang nonton anak muda belum tentu tahu, karena ini istilah menyesuaikan. Itu prosesnya. Kalau
Kalau ngeblat memang saya nggak bisa lepas dari Bapak. Iya, saya akui ngeblat. Ngeblat ya. Iya. Tapi ketika 87 itu menjadi real Gareng di sini adalah Pak D Bagio atau masih ada? Saya mulai hilang bayangan Bapak itu mulai masuk ke wayang kulit. Oh, makaten. Karena banyak orang yang belum tahu saya dari Ngesti Pendowo. Tapi yang sering nonton Ngesti Pendowo pasti tahu, anaknya Pak Marno. Tuh. Begitu saya masuk ke panggung wayang kulit, mulai lama-lama sudah mengikis, terus jadi saya dikenal sebagai Gareng Semarang. Gareng Semarang ya. Tuh, jadi ya, tapi dalam penampilan saya, kalau ada orang tanya, tetap saya utarakan bahwa saya anaknya Bapak yang notabene Gareng Ngesti Pendowo juga. Dan melekat menjadi Gareng Ngesti sekarang juga menjadi miliknya Pak D seorang ya. Mbok menawi ngoten. Mbok menawi. Saya nggak berani nganu nggih mengucap gitu, tapi karena memang ya sulit mencari figur wayang orang itu sulit. Jadi mungkin ada yang menggantikan. Tapi kalau orang sudah terbiasa nonton wayang, Gareng ki yo kae, Werkudara ki yo kae, Kresna itu yo kae. Melekat ya. Ya, itu utamanya yang peran-peran baku, peran yang nggak bisa digantikan, itu pasti otomatis melekat. Werkudara, itu tidak semua orang bisa jadi Werkudara, karena figurnya harus walaupun gede. Mungkin badannya gede dhuwur belum tentu. Belum tentu, karena belum tentu gede dhuwur gagah, dhuwur gombior ya banyak. Itulah ya. Jadi memang ya sulit kalau wayang orang itu tidak bisa sembarangan gitu. Yang terakhir Pak D, jadi selain karena memang ada penugasan yang istimewa dari Kinarto Sabdo, ada nggak dari sisi tersendiri makna seorang Gareng bagi Pak D? Figur Gareng menika. Untuk saya menjadi Gareng. Tidak, dari sisi Garengnya sendiri itu ada punya kesan tersendiri. Kalau atau... dikala itu saya belum berpikir ke situ. Belum berpikir ke situ. Tapi setelah kesini-sininya mungkin terbawa umur ya Mbak, terbawa umur, jadi saya berpikir ternyata figur Gareng itu walaupun rakyat jelata ternyata tidak seperti yang saya bayangkan rakyat jelata. Banyak kelebihan-kelebihan, walaupun ya sulit kita untuk nembus ke situ sulit. Tapi lama-lama saya baru tahu, oh Gareng itu sebetulnya gini, sebetulnya gini. Ada proses ya, tidak serta-merta ya. Sulit Mbak kalau itu tidak. Makanya saya belajar untuk mengenal, mencintai, baru mendalami siapa itu Gareng. Sampai menjiwai sampai sekarang. Mengenal, mencintai, menjiwai, mendalami dulu, menjiwai. Jadi ini menarik untuk anak-anak muda Pak D. Ya. Jadi supaya tidak instan, tidak instan, tapi kita betul-betul pelan-pelan bagaimana memasukkan roh apapun yang pasti yang baik. Prosesnya. Jadi saya mungkin kalau penjenengan nanti tahu harian saya, yang tahu banyak saya di atas panggung itu. Hanya perbedaannya ini preman, sana dinas, gitu aja. Tapi saya nggak pernah merubah, sampai aksen bicara saya tetap seperti di atas panggung. Itu afirmasi yang kuat Pak D. Ya. Bahasa saya. Jadi betul-betul memasukkan rohnya, jadi tidak. Gini ya Mbak, ini saya hanya mungkin hanya pemikiran saya, tapi ternyata memang benar. Pemeran wayang orang Ngesti Pendowo biasanya kalau wayang orang itu dapuannya atau perannya baku. Jadi seperti Semar Gareng Petur Bagong itu kan nggak bisa diganti-ganti orang kecuali kalau orangnya sakit atau pergi. Atau Werkudara, Kresna itu kan ada pemeran-peran baku nggak pernah dirubah. Orangnya pasti menjadi seperti yang diperankan. Puntadewa itu orangnya halus. Yang menjadi Puntadewa itu sampai hariannya seperti Puntadewa. Yang Kresna pun seperti Kresna. Itu saya tidak tahu apa karena kebiasaan
apa memang menjiwai, tapi kalau saya lebih berpikir karena beliau menjiwai, jiwanya Puntadewa masuk ke dia lagi. Itu ya secara logika mungkin sulit ya kita, tapi kenyataannya memang gitu. Ya mungkin saya itu ya itu di atas panggung gareng, turun sehari-harinya iya, juga gareng. Ya kalau tetangga-tangga sini apalah. Ya cuma bedanya kalau di harian atau di premanan, kalau saya belum mengenal dekat, saya nggak mungkin banyol, karena saya ingin tahu dulu orangnya ini seneng guyon ra. Nanti saat tak doli guyon ternyata nggak seneng guyon, kesinggung beliaunya. Nah ini kalau sudah dekat ya udah, kalau udah dekat losdol mak glogok. Nggih. Matur nuwun Pak D. Jadi yang suka saya buat anak-anak muda bahwa ketika kita untuk mencapai di titik tertentu itu harus sabar, karena kita harus belajar mencintai, mendalami sebelum akhirnya bisa menjiwai tersebut. Laras. Matur nuwun Pak D.